Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Zakwan Kairi, NIM 1814011122, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Ilmu Komputer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang project saya, yaitu Project Custom Garage untuk UAS Lab MPI 4. Oke, bisa dilihat ini ada tas dari custom garage ya, yang bakal saya jelasin pertama itu adalah fixed cost. Jadi fixed cost ini itu berisi biaya tetap yang udah didiskusiin sebelumnya nih sama tim untuk membuat laporan ini. Lalu fixed cost ini juga bisa untuk ngitung biaya yang nggak bisa nih dimuat di resource cost gitu. Lalu lanjut ke cost. Cost ini tuh seperti namanya biaya ya. Ini tuh berisi biaya yang udah diskusikan juga gitu. Bedanya fixed cost itu yang udah fix, yang udah patennya gitu. Yang cost ini bisa diskusiin lagi gitu. Tapi tetap nanti masuk ke fixed cost juga. Oke, lanjut mau ke resource name. Kita ke resource name. Oke, ini dia resource names. Jadi resource names ini bisa dibilang ini kayak pembagian job desk ya, pembagian dari setiap tim, pembagian ininya di mana, pembagian tas-tasnya itu di mana-mana aja. Kayak Jose ini dia di tas yang pertama, itu tasnya menganalisis kepegawaian dan sebagainya. Nah, misalnya ini ada dua nih. Ini juga bisa nih dibagi gitu. Kayak ada dua nih. Pertama ada Biudeka sama Annette Carrion. Mereka bisa dibagi nih job desk-nya nih. Misalnya mau tambah lagi nih John Ross atau Jose. Itu bisa ntar ditambahin di assign atau di remove. Atau bisa juga ditukar, diganti, di replace. Kayak pemain cadangan, main bola tuh kan, di replace. Bisa gitu. Oke. Itu untuk resource name. Next ke optimasi project ya. Optimasi project itu lebih ke apa ya, mengoptimalkan project ini gitu. Jadi bisa mengurangi durasi, salah satu caranya gitu. Ini mengurangi durasi ini langkahnya simple, tapi bukan yang terbaik gitu untuk dilakuin. Butuh kayak pertimbangan matang gitu untuk mengurangi durasi. Karena sekali kita mengurangi durasi waktu pengerjaan suatu task, itu bisa berpengaruh, berdampak ke tas-tas yang lainnya gitu. Nah, selain itu ada juga mengurangi beban kerja gitu. Mengurangi beban kerja ini kita bisa menghapus beberapa tas yang menurut kita kurang penting gitu. Tapi memang tetap juga harus didiskusikan lagi gitu. Tas-tas mana yang kayaknya kurang penting gitu. Lalu selanjutnya ada juga kita menambah resource. Ini tuh juga alternatif untuk memperpendek jadwal dengan menambah kayak resource-nya, pekerjaannya itu kayak ngasih waktu lembur, jam lembur. Nah, ngasih jam lembur ini juga bisa memperpendek durasi pengerjaan sebuah task. Tapi risikonya ini juga bisa menambah biaya cost, ya, bisa menambah cost maksudnya. Karena kita ada biaya tambahan kayak bisa dilihat di resource ya. Jadi kita akan bayar biaya overtime mereka gitu. Kalau mereka nggak lembur, kita bayar standar rate-nya aja. Kalau lembur ada biaya tambahan begitu. Kita lanjut lagi yaitu ke lag time. Ya, lag time. Lag time itu kita menunda jadwal. Jadi kayak contohnya nih, ini nih 8 finish to start plus 1 day. Itu gimana maksudnya tuh? Oh, jadi harusnya kan waktu pengerjaannya itu misalnya 8 gitu ya, 8 jam gitu. Nanti ditambahin 8. Pokoknya dari yang ditentuin tuh tambah 1 hari lagi gitu. Misal 1 hari ya tambah satu hari lagi. Misal plus 2 tambah 2 lagi. Jadi kayak apa ya? Ini tuh
waktu tunda. Nah, ini like-nya tambah 1 hari lagi, berarti dari yang harusnya selesai 2 hari tambah 1 hari lagi ke 3 hari gitu. Nah, ada lag time, ada juga kebalikannya itu lead time. Lead time itu lebih kayak ke kalau tadi ditunda, ini dipercepat gitu. Jadi kayak ini. Dia di sini tulis lagnya minus 1 hari. Jadi dia kalau di jadwal itu harusnya 3 hari, ini 2 hari udah selesai nih proyeknya. Makanya ada itu namanya lead time. Dia mempercepat jadwal dari jadwal yang udah ditentuin gitu. Lanjut lagi ke baseline. Baseline itu, kita lihat mana baseline-nya. Wait, sorry. Ini dia. Baseline itu lebih kayak gimana ya? Acuan suatu project gitu. Jadi baseline itu ada 2 gitu kan, ada baseline duration. Baseline duration ini bisa dilihat itu ada baseline start. Dia ini waktu actualnya gitu, panduan kayak acuan gitu, patokan deh bahasa ininya, patokannya kapan waktu startnya gitu. Jadi bisa lihat ini kalau di sini baseline-nya ada tanggal 13 bulan 10 2021. Iya, bisa kayak gitu. Sebenarnya ini baseline finish tapi kayaknya salah input ya. Ini harusnya ada baseline finish ya. Gitu, nanti tinggal input aja ganti baseline finish gitu. Lanjut ke baseline cost. Baseline cost juga sama kayak yang baseline sebelumnya. Dia ini acuan dari fixed cost. Jadi dari sini itu sebagai acuan ke sini ke fixed cost-nya. Lanjut lagi ke ada namanya itu actual start. Oke. Actual start ini jadi harus ada karena actual start dan finish ini kayak hal yang buat kalau task itu udah bisa dimulai dan task itu bisa selesai gitu. Makanya ada actual start dan finishnya. Ketika sebuah task itu sudah selesai, bakal nanti ada centang-centang biru gini nih di sebelah sini, dan itu bisa diubah-ubah juga, ya bisa di update. Nah, jadi nanti bisa dibikin nih actual start berapa, actual finishnya berapa. Jadi bisa diubah-ubah juga begitu. Lalu ada namanya persentasitas. Persentasitas itu kayak ya persentase berapa persen tas itu udah diselesain gitu. Misalnya kalau ini kan udah 100% itu udah komplit ya, udah selesai ya. Misalnya yang mana ya? Yang ini deh misalnya. Nah, ini masih 67% persen komplitnya. Berarti persentase tas ini nih belum selesai, masih 67% tahap pengerjaan. Dia belum bisa selesai karena belum 100% tentunya. Gitu. Dan yang terakhir itu laporan project. Laporan project itu bisa kita lihat di view. Ke report. Nah, ini dia. Jadi, ini itu berisi laporan kayak waktu pengerjaan dari tas-tas yang udah ada gitu. Jadi kayak tanggal, durasi berapa lama pengerjaan, worknya, ada cost-nya juga gitu. Nah, dari di sini nih dia juga bisa diubah gitu ke PDF, ke dalam bentuk PDF. Caranya kita balik ke tas saya dulu ya, balik ke tas, lalu kita ke file, lalu kita klik PDF di sini. Jadi ini dia. Jadi dia udah bisa diubah ke dalam bentuk PDF gitu. Jadi file yang tadi apa namanya laporan tadi itu bisa kita bikin dalam bentuk atau format PDF seperti itu. Oke, mungkin sekian project UAS dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Saya Bizakon Khairi, Lab 4 MPI, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.